Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh. Nah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yakni bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar yakni satu, pengertian kitab Allah, yang kedua nama-nama kitab Allah, dan yang ketiga cara beriman kepada kitab Allah, dan yang terakhir adalah nama lain dari Al-Quran. Nah, yang pertama adalah pengertian. Iman artinya percaya atau yakin. Beriman artinya mempercayai dan meyakini. Kitab suci artinya wahyu yang diturunkan Allah perantara malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul yang wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi, iman kepada kitab Allah artinya adalah mempercayai dan meyakini bahwa ada beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman manusia guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, mengapa manusia memerlukan kitab Allah? Nah, ini jawabannya. Karena kitab-kitab suci tersebut mengandung perintah, ada larangan, ada janji, serta ancaman Allah kepada umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran dan belum dibukukan. Sedangkan kitab adalah lembaran berisi wahyu Allah yang telah dibukukan. Nah, selanjutnya kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Satu, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini menggunakan bahasa Ibrani, yaitu gunanya untuk membimbing kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur berasal dari kata zabara, artinya tulisan atau sepotong besi. Diturunkan untuk membimbing kaum Bani Israel. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil juga menggunakan bahasa Ibrani dan tujuannya sama, untuk membimbing dan petunjuk bagi Bani Israel. Dan perlu diingat, Injil yang dibenarkan adalah Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, bukan Injil yang ada sekarang, yakni yang sudah banyak perubahan. Dan kitab Allah yang wajib kita ketahui yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran ini merupakan kitab terakhir dan penyempurna bagi nabi-nabi terdahulu. Karena itu Al-Quran terjaga kemurniannya dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan kemurniannya ini terjaga sampai akhir zaman. Nah, ini gambar-gambar kitab-kitab Allah. Yang paling atas ini adalah kitab Taurat. Bawahnya ini adalah gambar kitab Injil. Nah, yang ini adalah gambar kitab Zabur, dan yang atas ini adalah kitab kita yang kita baca sehari-hari adalah kitab Al-Quran.
Nah, anak-anak, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita harus percaya dan yakin bahwa seluruh kitab suci datang dari Allah. Yang kedua, membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu yang ada dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mempercayai nama kitab-kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk 4 kitab yang telah disebutkan tadi. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang keempat, berusaha belajar membaca Al-Quran, menghayati isinya, serta mengamalkan isinya. Nah, kalian kalau sudah belajar di TPQ atau di pondok itu, termasuk kalian adalah cara beriman kepada kitab Allah dengan belajar membaca Al-Quran. Yang kelima adalah mempelajari terjemah dan tafsir Al-Quran. Dan yang keenam, mencintai Al-Quran dengan jalan mendakwakannya. Kalau kalian sudah belajar membaca Al-Quran, sudah tahu isinya, sudah menghayati, sudah mengamalkan dan tahu terjemahnya, insya Allah kalian bisa mendakwakannya seperti yang dilakukan oleh para kiai, para ustadz-ustadz, bisa ceramah dengan cara menyampaikan isi dari Al-Quran. Nah, anak-anak, nama lain dari Al-Quran ada 3, yakni Alkitab. Sudah dijelaskan pada pertama tadi ya. Dan yang kedua ada Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir adalah Al-Dzikr sebagai peringatan. Nah, anak-anak, ini yang dapat Bu Eni sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tiap hari kalian baca Al-Quran. Dan Bu Eni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.